Hai, perkenalkan nama saya Angelina Sartika Jaliman dengan NIM 23011-653. Perkenalkan nama saya Benedikta Ica Seranian, biasa disapa Ica dengan NIM 23011-641. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling kelas A semester 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi Perilaku prososial. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku prososial. Prososial berasal dari dua kata, yaitu pro dan sosial. Pro yang artinya lebih atau setuju, dan sosial yang artinya berkenan dengan masyarakat. Perilaku prososial adalah perilaku positif yang memberikan manfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Contohnya berempati, tidak pelit, kerjasama, dan kasih sayang. Perilaku prososial adalah tingkah laku yang positif yang lebih dari perilaku moral, tetapi tujuannya memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perilaku prososial. Menurut Beati dalam Susanto 2018 dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah empati, memberikan perhatian pada orang yang sedang susah, dapat merasakan rasa senang terhadap teman yang mendapat kebahagiaan. Yang kedua adalah murah hati. Murah hati mau berbagi barang miliknya dengan orang lain, menyerahkan sesuatu pada orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama. Di sini kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain dapat tercapainya suatu tujuan bersama. Biasanya mencakup hal-hal yang saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan menenangkan. Yang keempat adalah kasih sayang. Di sini membantu orang lain dalam mengerjakan tanggung jawab, menolong dengan orang lain yang membutuhkan bantuan. Adapun menurut Musain 2008 mengungkapkan aspek-aspek perilaku prososial, yaitu yang pertama adalah menolong. Di sini membantu orang lain dengan cara meringankan kesulitan fisik ataupun psikologi orang tersebut. Yang kedua adalah berbagi rasa, kesediaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama, melakukan pekerjaan atau kegiatan sesuatu secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan untuk tercapainya tujuan bersama. Yang keempat adalah menyumbang. Di sini berlaku murah hati kepada orang lain, memperhatikan kesejahteraan orang lain, yaitu peduli terhadap permasalahan orang lain. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku prososial yaitu adalah empati. Empati dibedakan jadi keahlian memperhatikan jasa peduli pada teman yang sedang susah, mengapresiasi teman yang mendapat kebahagiaan, tidak pelit atau bermurah hati, terdiri dari keahlian membagi dan memberikan suatu hal pada orang lain. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis, gen ternyata memberikan landasan perbedaan seseorang yang bertindak prososial. Yang kedua, keanggotaan kelompok dan budaya hanya menanamkan kecenderungan secara universal dan tidak bisa menunjuk bertindak prososial antara individu dalam suatu budaya. Yang ketiga, pengalaman sosialisasi mengarahkan pada hal-hal terdahulu yang diikuti dalam memunculnya perilaku prososial, seperti komunikasi anak dan tempat sosialisasinya, yaitu utamanya untuk orang tua, teman sebaya, guru di sekolah, dan di seluruh media massa. Pengalaman sosialisasi ini penting sekali saat membentuk kecenderungan prososial pada anak-anak. Yang keempat, proses kognitif. Faktor tingkat perkembangan berpikir atau kematangan kecerdasan, kemampuan untuk melihat dan melintasi situasi dari sudut pandang orang lain dalam mengambil keputusan dan penalaran etika anak. Yang kelima, responsivitas emosi. Dikategorikan emosi yaitu merasa bersalah, pengertian dengan orang lain, dan berempati dengan orang lain. Yang keenam, ada kepribadian tertentu mendorong orang untuk memberikan pertolongan dengan beberapa situasi, namun situasi yang lainnya. Yang ketujuh, ada situasi dan lingkungan situasional. Tindak prososial ditentukan dari tekanan luar,
kejadian sosial, dan kondisi sosial. Adapun menurut Staup dalam Tridayaksini 2009 yang melatar belakangi individu untuk berperilaku sosial, yaitu yang pertama self gain adalah kemauan orang agar mendapat dan menjauhi agar kehilangan hal yang berharga. Contohnya memperoleh pujian, pengakuan, atau takut merasa dikucilkan. Yang kedua, personal values dan norms, yaitu adanya nilai sosial yang dihayati oleh individu selama mengalami bersosialisasi dan sebagai nilai dan norma tersebut berhubungan dengan perilaku prososial, yaitu contohnya melakukan kebenaran dan keadilan dan adanya norma timbal balik. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan individu agar dapat merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku prososial. Perilaku prososial sering disajikan sebagai dimensi tunggal yang seragam. Nah, beberapa penelitian menunjukkan ada jenis yang berbeda-beda. Jenis perilaku prososial itu dibedakan berdasarkan produksi dengan meliputi yang pertama adalah proaktif. Ini tindakan prososial yang melayani tujuan menguntungkan diri sendiri. Yang kedua adalah reaktif. Ini tindakan yang dilakukan dalam menanggapi kebutuhan individu. Yang ketiga adalah altruistik. Ini termasuk tindakan yang dimaksudkan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Para peneliti juga menyarankan bahwa berbagai jenis perilaku prososial ini sering cenderung dimotivasi oleh kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya, tindakan prososial proaktif. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab perilaku prososial. Yang pertama, ada pengaruh evolusioner. Psikolog sering menjelaskan perilaku prososial dalam kaitan dengan fungsi-fungsi prinsip seleksi alam. Sementara menempatkan keselamatan seseorang itu sendiri dalam bahaya membuat kecil kemungkinan seorang akan bertahan untuk mewariskan gen dirinya sendiri. Seleksi kerabat menunjukkan bahwa membantu anggota keluarga genetik seseorang itu sendiri membuat kemungkinan besar untuk bertahan dan mewariskan gen generasi yang mendatang. Para peneliti telah mampu menghasilkan beberapa bukti bahwa seorang lebih mungkin untuk membantu orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Yang kedua, ada manfaat pribadi. Perilaku prososial sering dilihat sebagai dipaksa oleh sejumlah faktor termasuk alasan egois, yaitu melakukan sesuatu untuk meningkatkan citra diri seseorang. Manfaat timbal balik yaitu melakukan sesuatu yang meningkatkan citra diri seseorang, sehingga suatu hari mereka akan membalas budi. Dan alasan lebih altruistik itu melakukan tindakan murni karena empati terhadap individu. Yang ketiga adalah perilaku timbal balik. Norma timbal balik menunjukkan bahwa ketika orang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, orang itu merasa terdorong untuk membantu. Sebagai balasannya, norma ini berkembang psikologi evolusioner menyarankan karena orang yang mengerti bahwa membantu orang lain dapat mengarah pada kebaikan, timbal balik lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berproduksi. Yang keempat adalah sosialisasi. Dalam banyak kasus, perilaku seperti ini itu dipupuk selama masa kanak-kanak dan remaja. Ketika orang dewasa mendorong anak-anak untuk berbagi, bertindak baik, dan membantu orang lain. Baik, kesimpulan dari perilaku prososial ini tidak lain adalah perilaku memberikan manfaat kepada orang lain dengan membantu meringankan beban fisik atau psikologinya yang dilakukan dengan cara sukarela. Membentuk diri perilaku prososial ini dapat beraneka ragam, mulai dari menyumbang, mendampingi, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan berbagai aspek, dan langkah kedermawanan seperti persahabatan, kerjasama yang saling menguatkan, menolong korban, menyelamatkan orang lain tanpa diminta, sampai mengorbankan diri untuk orang lain. Perilaku prososial juga mencakup tindakan yang dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain, seperti berbagi, menghibur, menguji prestasi orang lain untuk menyenangkan hatinya, sampai menolong orang lain dalam mencapai tujuannya. Itu saja materi perilaku prososial yang kami paparkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.